Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi perkuliahan daring untuk mata kuliah kecerdasan buatan. Pada bab ini kita akan mempelajari konsep dasar AI di bagian yang ketiga ya, yaitu tentang contoh-contoh aplikasi dari AI. Ya, kita sudah memasuki subtopik yang terakhir dari pembelajaran hari ini ya, tentang contoh aplikasi AI. Selamat menyimak. Contoh yang pertama yaitu tentang AI robotics ya. Pada gambar ini kita bisa lihat bahwa di sana ada seorang pasien dan di sini ada robot ya. Di mana robot ini bisa kita representasikan sebagai seorang perawat yang merawat pasien ya, seperti itu. Kemudian contoh yang kedua, AI juga bisa aplikasikan ke dalam hal medis ya. Salah satunya bisa digunakan untuk memandu dokter dalam melakukan operasi. Selanjutnya AI juga bisa berperan di dalam dunia pertanian, yang mana bisa digunakan untuk mengklasifikasikan ya ketika melakukan panen tomat ya, berdasarkan estimasi kematangannya dengan menggunakan teknik fuzzy ya. Jadi kalau misalkan setengah merah itu masuk klasifikasi mana, kayak gitu. Kalau misalkan setengah hijau itu masuk klasifikasi mana, nah itu dengan menggunakan pendekatan fuzzy inference ya. Dari prosesnya adalah image processing, kemudian dari fuzzy logicnya bisa menentukan dia ini harusnya masuknya ke level mana dalam tingkat kematangan tomat. AI juga dapat berperan dalam hal pertanian ya, di sini untuk leaf coder ya. Jadi di dalam pertanian itu ada namanya leaf color chart ya, di mana leaf color chart itu terdiri dari 4 atau 6 level tingkat kehijauan, yang mana itu nanti bisa menentukan kita berapa tingkat klorofil atau kadar klorofil dari sebuah tanaman. Nah, biasanya digunakan untuk padi atau jagung dan sejenisnya. Nah, di situ tadi kalau misalnya kita tahu level atau tingkat kehijauan dari sebuah daun di dalam komunitas tanaman, kita bisa menentukan seberapa banyak pupuk yang harus diberikan, seberapa banyak air yang harus diberikan, nah seperti itu. Dan itu juga bisa digunakan untuk monitoring terkait dengan perkembangan dari tanaman itu. Dan kita juga bisa melakukan prediksi ya, kapan kira-kira waktu yang bagus untuk memanen dari tanaman itu. Kalian juga bisa melihat lebih lengkap ya di YouTube ini, atau saya rasa juga banyak aplikasi sejenis, kalian bisa mencobanya. Nah, ini AI juga bisa digunakan untuk mendeteksi kemacetan ya. Kita bisa lihat sekarang aplikasi Google Maps kita pun sudah memiliki ya fungsi atau fitur itu ya, ketika kita berada di sebuah jalan, kemudian tiba-tiba dia mendeteksi macet, dia kemudian memberikan red sign ya, di sana tanda merah bahwa di sana ada area yang macet. Kemudian dia juga bisa untuk mengusulkan gitu ya, atau memberikan saran bahwa rute mana saja yang harus dilalui ketika kita misalkan salah jalan ya. Ketika macet ingin mencari jalan yang lain, dia bisa reroute secara otomatis ya, bisa jadi secara otomatis, dan di sana ada sarannya ya. Di sana juga banyak unsur algoritma kecerdasan buatan yang ditambah. Contoh yang lain yaitu AI berperan dalam plagiarism detection ya. Di sini ada cabang ilmu text mining dan juga natural language processing dalam mengetahui berapa tingkat kemiripan dari suatu dokumen dengan dokumen yang lainnya. Kemudian ada juga Google Search Image ya. Di sini berbasis kecerdasan buatan juga ya, bagaimana kita bisa mengetahui bahwa satu gambar itu mirip dengan gambar yang lainnya di dalam database Google ya. Nah, ini sangat menarik sekali, apalagi sekarang ya, kita ingin mencocokkan satu gambar dengan gambar yang lainnya itu seperti apa ya.
apakah memang dia bisa mendeteksi bahwa ini adalah gambar yang mirip kayak gitu. Kucing sama macan apakah mirip? Nah, bagaimana kita bisa membedakannya? Nah, itu salah satu dasar dari membuat ini adalah AI juga. Lebih lengkapnya nanti kalian juga bisa belajar hal itu di pembelajaran mesin ya, untuk mempelajari fitur-fitur gitu ya, fitur yang sesuai itu bisa kalian pelajari di mata kuliah pembelajaran mesin. Ada juga Siri ya, kalian sudah pernah tahu semuanya. Di sini ada Google Assistant contohnya juga selain Siri ya, mirip ya, yang mana dia mencoba untuk bereaksi ya seperti manusia ya. Kalau misalnya kalian hubungkan dengan definisi AI yang dari 4 unsur tadi, masuk yang mana coba? Ya kalian bisa pelajari lagi ya nanti ya kalau misalnya lupa. Nah, di sana masuk ke dalam salah satu unsur dari 4 tadi ya. Di mana di sini salah satu peran yang dominan adalah cabang keilmuan dari Natural Language Processing. Jadi membuat salah satu fungsinya bisa digunakan untuk membuat aplikasi bot cerdas. Nah, jadi secara alami dia bisa menanggapi seorang manusia ketika berkomunikasi. Nah, selanjutnya setelah ini adalah beberapa contoh yang ada di sekitar kita ya. Jadi ini aplikasi AI yang pernah saya terlibat di dalam penelitiannya. Jadi yang pertama di sini ada Mini Electric Sitter ya. Di grup riset Computer Vision pernah membuat prototype ya yang namanya Mini Electric Sitter, yang ini berfungsi untuk membantu para disabilitas yang tidak bisa menggerakkan tangan ataupun kakinya untuk mengendarai sebuah kendaraan. Jadi dikendalikan oleh lirikan mata ya. Ini untuk penelitian yang pertama kemarin masih banyak bugnya ya. Jadi digunakan lirikan mata untuk menentukan kalau dia belok ke kanan maka kita harus mengendalikan dengan lirik kanan. Kalau lurus berarti kita harus melihat lurus ke depan. Kemudian kalau mau belok ke kiri berarti kita harus lirik kiri. Nah, seperti itu kurang lebih. Kalian juga bisa mendownload papernya kalau misalnya ingin tahu lebih lanjut. Kemudian ada juga Smart Wheelchair ya, ini juga prototipe kedua yang dibangun di Computer Vision ya, merupakan salah satu produk dari grup riset Computer Vision yang ada di Philcom. Nah, di sini ada banyak fungsi ya yang bisa digunakan untuk mengendalikan kursi roda ini ya, kursi roda cerdas ya. Jadi ada beberapa fitur yang bisa digunakan. Salah satunya adalah dengan menggerakkan kepala ya. Dengan gerakan kepala kita bisa menggerakkan kemana kursi roda itu akan berjalan. Kemudian juga bisa berbasis speech ya. Jadi kita misalkan turn right langsung belok kanan, atau belok kiri, turn left, seperti itu bisa ya dengan menggunakan speech recognition. Terus kemudian juga dia bisa dikendalikan secara otomatis untuk mengetahui ada orang atau tidak di depannya ya. Jadi ketika ada orang di depannya yang merupakan guide-nya ya, kita memilih nanti register terlebih dahulu siapa yang menjadi guide di depan kursi roda, dan dia akan mengikuti guide itu kursi rodanya. Jadi biasanya kalau kursi roda biasa kan ada asisten yang mendorong kursi roda itu. Nah, di sini asistennya itu berada di depan sehingga tidak perlu mendorong. Jadi nanti kursi rodanya akan mengikuti orang gitu. Jadi kalau misalkan belok ya belok, lurus ya lurus, seperti itu. Jadi ini salah satu produk dari Computer Vision. Kalian juga bisa melihat berita-beritanya yang sudah tersebar di berbagai media. Ini juga salah satu aplikasi dari AI yaitu Nutri AI. Ini merupakan proyek kolaborasi penelitian dengan prodi di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Ya, di sini kita bisa mengcapture secara otomatis makanan ya,
sebelum dan sesudah, kemudian kita bisa mengestimasi kira-kira berapa banyak makanan yang telah kita makan, dan setelah itu kita bisa mengetahui berapa asupan kalori atau nutrisi yang telah dimakan oleh si pasien ya. Jadi untuk mempermudah dietitian atau nutritionist dalam menentukan atau monitoring ya gizi pasien. Dan yang terakhir ini juga masih dikembangkan sampai sekarang ya, Smart Nutrition Box, yaitu salah satu lighting box yang berfungsi untuk mengetahui kira-kira jenis makanannya apa, nutrisinya berapa. Fungsinya kurang lebih sama dengan Nutri AI. Jadi ini akan secara otomatis untuk mengenali makanan dalam satu menu ya. Dalam satu menu itu bisa dikenali, kemudian bisa diukur juga sisanya itu berapa, kemudian bisa diukur juga berapa nutrisinya ya, atau kalori makanan dalam satu menu. Tujuannya untuk yang ini lebih ke bagaimana untuk mengedukasi agar tidak terlalu banyak membuang makanan, jadi untuk menghindari yang namanya food waste ya. Itu untuk aplikasi ini, dan beberapa penelitiannya juga sudah terbit, kalian bisa cek di link website yang saya berikan di situ. Nah, itu kurang lebih dari aplikasi-aplikasi AI. Nah, dari contoh-contoh aplikasi AI yang diberikan tadi, sekarang kalian bisa menyebutkan beberapa aplikasi yang mengandung AI yang kalian gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, suatu saat kalian juga bisa membuat versi kalian sendiri ya, sesuai dengan kebutuhan dan efektivitas dan juga efisiensi dari penyelesaian sebuah masalah seperti itu, agar bisa bermanfaat di lingkungan kita. Baik, kurang lebih seperti itu penjelasan dari contoh-contoh aplikasi AI. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Untuk pertanyaan dan diskusi lebih lanjut, kita ketemu di sesi sinkron. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.